Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah PPT dengan berjudul proyeksi gambar 3D atau 3 dimensi dengan beranggotakan yang pertama yaitu Rahayu Giska Destianti dengan NIM 2303001, Rega Gustopa dengan NIM 2303004, Lutfi Nurijal dengan NIM 2303014, dan saya sendiri Najril Maulana Yusuf dengan NIM 2303013, dan Alexa Bang Nurjaman dengan NIM 2303029. Definisi proyeksi 3 dimensi. Proyeksi adalah cara pandang terhadap benda dan itu dicantumkan dalam gambar, agar si pembaca atau pengguna gambar teknik paham akan arah dan paham dengan detail setiap maksud dari gambar teknik tersebut. Sehingga ini dijadikan alasan utama bahwa setiap gambar teknik pasti diberi simbol pengerjaan, yaitu simbol proyeksi. Proyeksi adalah gambar dari benda nyata atau hayalan yang dikemas atau digambarkan dengan garis-garis pandang penghambat terhadap suatu bidang datar atau bidang tersebut. Proyeksi juga berfungsi untuk menampilkan wujud benda ke dalam bentuk gambar yang diinginkan. Proyeksi ini sendiri dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Jenis-jenis proyeksi. A. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar suatu benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan satu arah pandangan atau tunggal. Proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial. Proyeksi ini merupakan proyeksi gambar di mana bidang-bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Maka, 3 muka dari benda tersebut akan terlihat serentak dan memberikan gambaran bentuk benda seperti sebenarnya. 2. Proyeksi isometri. Proyeksi isometri ialah proyeksi yang menampilkan perbandingan pada setiap sumbu yang sama seperti ukuran benda, dan sumbu isometri memiliki jarak sudut 120 derajat pada setiap sumbunya, dan besar sudut sumbu X dan Y terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. 3. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan penyempurnaan dari gambar dengan proyeksi isometri. Memiliki perbedaan sumbu X dan Y terhadap garis mendatar. Memiliki 2 skala perpendekan pada 2 rusuk dan 2 sudut yang berpotongan pada 1 titik. Proyeksi trimetri. Proyeksi trimetri merupakan proyeksi yang berpatokan kepada besarnya sudut antara sumbu-sumbu X, Y, Z, dan panjang garis sumbu tersebut. Proyeksi miring merupakan proyeksi gambar di mana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus bidang proyeksi, tetapi membentuk sembarang miring jika kedalaman benda sama dengan sebenarnya disebut proyeksi miring Cavalier. Kemudian yang terakhir ada proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif merupakan proyeksi piktorial yang terbaik kesan visualnya, tapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit, apalagi untuk menggambar bagian-bagian dari gambar yang rumit dan kecil. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar suatu benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan satu arah pandangan atau pandangan tunggal. Yang pertama ada proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial. Proyeksi ini merupakan proyeksi gambar di mana bidang-bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Maka 3 muka dari benda tersebut akan terlihat serentak dan memberikan gambaran bentuk benda seperti sebenarnya. Kedua adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang proyeksinya memiliki sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Proyektor adalah garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi. Pada proyeksi ortogonal mencakup proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Yang pertama, proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa merupakan jenis proyeksi ortogonal, disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran I. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangnya. Maksud dari peletakan terbalik dengan arah pandangannya itu pada peletakan bidang. Jadi, bidang gambar pandangan terhadap benda dari atas diletakkan pada bagian bawah. Bidang gambar benda yang dari arah depan, sedangkan untuk bidang gambar yang diambil dari
arah pandang samping kiri terhadap benda diletakkan di bagian atas, tetap di samping kanan dari bidang gambar benda yang dari arah depan. Intinya, pada proyeksi Eropa ini, pandangan terhadap benda dari atas diletakkan di bawah, pandangan terhadap benda dari depan diletakkan di atas, pandangan terhadap benda dari arah kiri diletakkan di kanan. Proyeksi Amerika atau disebut juga proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Perbedaan istilah tergantung dari pemahaman setiap orang. Proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Pandangan terhadap benda di atas diletakkan di atas, begitupun dari depan diletakkan di bawah, dan benda dari kanan diletakkan di kanan. Proyeksi pada gambar 3D. Yang pertama, proyeksi isometri. Sisi kiri dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 30 derajat. Skala sisi kiri, sisi kanan pada arah tegak 1:1. Yang kedua, proyeksi dimetri. Sisi kiri mempunyai sudut kemiringan 7 derajat, sedangkan sudut kemiringan sisi kanan 42 derajat. Skala sisi kiri dan pada arah tegak 1:1, skala pada sisi kanan 1:1. Yang ketiga ada proyeksi oblik atau kapalir. Sisi kiri merupakan garis mendatar dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 45 derajat. Skala sisi kiri dan pada arah tegak 1:1. Skala pada sisi kanan 1:2. Sehingga jika kita menggambar sebuah kubus akan terlihat menjadi sebuah balok. Potongan dan proyeksi. Potongan atau irisan pada gambar teknik adalah sebuah metode penyajian gambar dengan cara memotong sebuah objek bertujuan untuk melihat area atau bentuk benda yang terletak di bagian dalam tertutupi oleh bentuk kulit luar. Jadi kesimpulan fungsi utama dari potongan irisan ialah memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar untuk ditampilkan dengan jelas sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Potongan menyudut. Potongan menyudut adalah sebuah metode menampilkan potongan atau irisan pada sebuah objek yang memerlukan dua penjelasan sekaligus. Walaupun objek atau bagian tersebut berlawanan arah sumbu koordinatnya. Dengan catatan satu bidang potong merupakan potongan utama, sedangkan bidang potongan yang lain menyudut dengan bidang pertama. Proyeksi pada bidang terakhir ini. Potongan bidang berampingan. Potongan bidang berampingan adalah sebuah metode membuat potongan terhadap objek yang memiliki titik sumbu yang sama meskipun arah koordinatnya berbeda atau berubah-ubah. Keempat, potongan separuh. Potongan separuh atau sebagian seiring juga dikenal dengan istilah half section adalah sebuah metode potongan hanya untuk mengetahui atau melihat sebagian objek saja. Ini sering terjadi pada objek-objek berbentuk simetrik sehingga sebagian menjadi gambar potongan dan setengahnya lagi sebagai pandangan. Potongan putar. Potongan putar adalah metode pemotongan sebuah objek secara penuh tetapi pada saat penyajiannya diputar dan ditempatkan pada area lain agar tidak terjadi salah persepsi dalam membacanya. Menunjukkan ukuran di dalam gambar sketsa sangatlah diutamakan karena selain bentuk gambar, ukuran merupakan suatu komunikasi visual mutlak yang harus dipenuhi. Bisa kita bayangkan bila menggambar tanpa menggunakan suatu ukuran, maka ketika kita akan sangat kesulitan sewaktu kita membuat rancangan skema ide menjadi suatu benda nyata. Di dalam teknik penunjukan ukuran yang perlu kita pelajari antara lain panah, garis bantu, dan tata letak ukuran. Simbol panah, garis bantu, dan tata letak ukuran. Pada suatu ukuran yang perlu kita perhatikan adalah jenis garis yang digunakan di dalam pengukuran, yaitu dengan membandingkan antara garis gambar dengan simbol pengukuran. Simbol pengukuran di dalam dunia desain grafis teknik antara lain penunjukan diameter, segi, bola, penunjukan bukan ukuran sebenarnya, penunjukan camper ataupun radius. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.